Halo, aku Azkia Marsida Faryani dengan NIM 2204213. Hai, aku Ria Sari Kurniayu Niman dengan NIM 2204044. Halo, aku Fikri Bakti Dayana dengan NIM 2202783. Dan kami mempersembahkan Castellari. Halo, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari Castellari ini. Nah, sebelumnya di sini ada instruksi yang mana menjelaskan tentang Castellari merupakan singkatan dari kastil dan geometri, yang mana kami memilih nama ini karena tema yang kami gunakan yaitu kastil dan juga materinya yaitu bangun ruang yang berkaitan dengan geometri. Nah, game ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami mengenai luas permukaan dari bangun ruang sisi datar seperti halnya kubus, balok, prisma, dan juga limas. Nah, di sini ada kreditnya gitu. Untuk dosen pengampunya sendiri ada Ibu Dr. Ayu Sudihartini MPD, dan untuk pembuatnya ada Fikri, Azkia, dan juga Riesa. Nah, untuk memulai game ini kita dapat mengklik bendera hijau pada bagian kiri atas ini, dan juga kita bisa memperbesar layarnya gitu ya menjadi full screen. Nah, sekarang kita akan memulai untuk memainkan game ini. Nah, di halaman awalnya terdapat judulnya yaitu Castellari dan juga beberapa bangun ruang yang mencerminkan gitu apa sih isi dari materi pada Castellari ini. Nah, nanti kita bisa mengklik tombol ini untuk memulai gamenya, dan sebelumnya kita lihat pada bagian About Us-nya terlebih dahulu. Nah, pada About Us ini berisi penjelasan yang sama juga gitu ya seperti yang tadi. Di sini ada gambar, ada foto-foto dari pembuatnya dan juga desain pembimbingnya. Nah, di pojok kanan atas terdapat sebuah icon berbentuk kastil, yang mana icon ini jika diklik bisa kembali gitu ya ke halaman awal tadi. Nah, jadi icon tadi itu berfungsi untuk back gitu ya, atau kembali ke halaman awal dari setelah sebelumnya kita melihat pada halaman About Us. 1. Opening. Nah, setelah kembali ke halaman awal, kita bisa klik tombol play. Dan di sini ada sapaan awal dari Selamat datang di Eri. kastil. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Siapa namamu? Dan nantinya kita bisa mengisikan nama kita di kolom yang tersedia. Lalu di sini kita bisa memilih mau belajar terlebih dahulu ataupun mau langsung bermain. 2. Belajar. Sekarang kita akan mencoba tombol belajar. Di sini terdapat sebuah gambar buku, kemudian juga bacaan belajar. Sekarang kita coba klik bukunya. Nah, bantu aku dulu memasukkan bangun ruang ini ke tempatnya yuk. Sesuai instruksi yang ada di sini, maka kita harus memasukkan bangun ruang ini ke tempatnya masing-masing. Misalnya ini prisma segitiga, maka kita harus memasukkannya ke tempat prisma segitiga. Nah, kemudian apabila kita salah memasukkannya, maka bangun ruangnya tidak akan mau masuk. Misalnya ini adalah kubus, kita coba masukkan ke balok, nah, maka tidak akan mau masuk. Sedangkan kalau kita masukkan ke kubus, nah, dia akan menghilang. Begitu juga dengan bangun ruang yang lainnya. Apabila sudah selesai, maka selanjutnya kita klik tombol next. Nah, selanjutnya ada permasalahan nih gitu yang harus kita selesaikan terkait dengan luas permukaan. Nah, di sini ada opsi jawabannya 2 dan 3. Kita harus memilih antara dua opsi berikut ini. Misalnya setelah dihitung jawabannya ternyata 2. Ternyata salah. Nah, sekarang ternyata jawabannya 3 nih. Kita coba untuk klik 3. Nah, jawabannya 3 gitu, betul. Selanjutnya, apabila sudah, maka kita klik tombol next. Ayo, sekarang kita mencari rumus luas permukaan berbagai bangun ruang sisi datar. Pertama, perhatikan kubus berikut. Nah, pertama kita akan belajar di kubus. Jadi di sini akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab, dan nanti akan diberitahu jawaban yang benarnya oleh Eri. Misalnya yang pertama ini adalah berapakah jumlah sisi kubus. Nah, kubus mempunyai 6 buah sisi. Kemudian berlanjut dengan pertanyaan berbentuk apakah sisi kubus. Dan seterusnya.
Nah, kemudian di setiap akhir pembelajarannya, kita akan menemukan luas permukaan berbagai bangun ruang sisi datar. Apabila sudah, maka kita bisa mengklik tombol next untuk menemukan luas permukaan bangun ruang yang lain. Sekarang amati bangun ruang berupa balok ini. Berbentuk bangun apakah sisi-sisi dari balok? Nah, ini untuk luas permukaan balok. Jika sudah, klik tombol next untuk lanjut ke bangun ruang berikutnya. Sekarang kita akan mencari rumus luas permukaan prisma segitiga. Ini untuk luas permukaan prisma segitiga. Klik tombol next untuk ke bangun ruang berikutnya. Selanjutnya, kita akan mencari rumus luas permukaan 5 segitiga. Ini untuk luas permukaan 5 segitiga. Klik tombol next untuk ke bangun ruang berikutnya. Sekarang, kita akan mencari rumus luas permukaan 5 segi 4. Nah, terakhir ini ada rumus luas permukaan dari 5 segi 4. Nah, di sini ada tombol istana, bergambar istana gitu ya. Jadi, di sini kita harus mengklik untuk kembali ke home. Jadi, apabila sudah selesai belajar, kita dapat mengklik tombol istana untuk kembali ke bagian awal. Nah, di sini ada lagi menu nih gitu. Maka, kita boleh nih untuk mencoba menu selanjutnya. 3. Games. Di sini ada games. Caranya tinggal diklik aja di icon main. Sekarang, ayo kerjakan soal berikut. Untuk gamesnya sendiri, kita tinggal ngedrag saja jawaban-jawaban yang benar ke dalam gantinya. Untuk soal yang pertama, itu ada kubus yang panjang seluruh rusuknya 72 cm, mempunyai luas permukaan seluas, jawabannya adalah 216 cm². Yang kedua, Akmal akan mengecat sebuah balok dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm kali 80 cm. Jika harga yang diperlukan untuk mengecat setiap center kuadrat adalah Rp40.000, maka biaya yang diperlukan untuk mengecat balok adalah, ini jawabannya adalah 84.000. Nah, gimana kalau misalkan kita salah menjawab gitu ya? Misalkan kita jawab asal, bisa dilihat si jawaban tersebut dia bakal kembali lagi ke tempat awalnya. Di sini soalnya adalah sebuah prisma tegak alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma adalah 25 cm, maka luas permukaan prisma adalah jawabannya adalah 1192. Soal selanjutnya, luas seluruh permukaan limas persegi yang keliling alasnya 48 cm dan tinggi 8 cm adalah 384. Soal selanjutnya, panjang diagonal sisi kubus 7/2 cm. Luas seluruh permukaan kubus adalah jawabannya yaitu 284 cm². Soal selanjutnya, volume sebuah limas dengan alas berbentuk persegi adalah 48 cm² dengan tingginya 4 meter. Luas permukaannya adalah, jawabannya yaitu 96 meter². 4. Closing. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara penggunaan dari bagian game pada Kasleri ini, yaitu dengan menjawab soal-soalnya. Di halaman akhir setelah game, ada peri kita juga, yaitu Eri, yang mengucapkan terima kasih sudah belajar bersama Eri. Dan di sebelah Eri ada icon kastil lagi, ini yang berfungsinya sama gitu ya, untuk kembali ke halaman awal gitu. Nah, karena kita tadi mengklik icon kastil yang ada di sebelah Eri, kita kembali ke halaman awal pada bagian Kasleri ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian penggunaan Kasleri ini. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dan selamat mencoba Kasleri di Scratch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.